Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penulisan sejarah nasional Indonesia, memang ada aspek yang ditanggalkan, yaitu aspek kesenian dan kebudayaan. Nah, sebenarnya sejarah kesenian sebagai sejarah tematis itu sudah dimulai ketika para sejarawan Belanda misalnya menulis sejarah Indonesia, terutama dilihat dari sisi seni. Nah, sisi seni yang paling banyak dikupas adalah mengenai bangunan candi, terutama dilihat dari segi arsitekturnya. Nah, sebenarnya seni tidak sesempit itu ya. Jadi mestinya ada juga kesenian yang berkaitan dengan seni pertunjukan. Ya, ada seni seni pertunjukan Indonesia luar biasa banyaknya. Kemudian juga ada seni melukis dan juga seni drama. Ya, jadi arsitektur saya kira merupakan bentuk artefak-artefak benda-benda maupun bangunan-bangunan dari masa lampau. Nah, jadi sebenarnya sejarah kesenian ini merupakan sejarah yang hanya memperlihatkan satu aspek saja atau satu unsur saja dari 7 unsur kebudayaan. Nah, karena sudah dibahas sendiri, maka sejarah kesenian ini tidak menjadi pembahasan dalam sejarah nasional Indonesia. Ya, karena dianggap sudah dilakukan penulisan sejarah kesenian. Nah, memang dengan menaiknya ya, sejarah kesenian itu menyebabkan bahwa masyarakat Indonesia itu seringkali berpikiran bahwa kesenian sebagai bagian dari kebudayaan itu dianggap mempunyai pengertian yang sama. Jadi kalau orang berpikir tentang kebudayaan, maka kebudayaan itu adalah seperti tari-tarian, seperti seni pertunjukan, seperti arsitektur, ya, seperti artefak-artefak yang mengandung nilai-nilai keindahan. Nah, padahal kebudayaan itu luas sekali. Ya, jadi mestinya ada 7 unsur kebudayaan. Nah, satu unsur kebudayaan itu adalah kesenian. Jadi kesenian itu merupakan satu saja. Nah, sehingga kemudian bangsa Indonesia itu sampai tahun 90, ya, dekade 90-an, bahwa bangsa Indonesia itu selalu berpikir bahwa kebudayaan itu adalah sama dengan kesenian. Nah, makanya dalam acara Kongres Kebudayaan tahun 1991, di situ dibahas dan dijelaskan bahwa kesenian itu hanya merupakan satu dari 7 unsur kebudayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Kuncharaningrat ya, menurut klasifikasi Klagen ya. Nah, jadi kebudayaan itu luas sekali, mencakup 7 unsur dan juga mencakup 3 wujud kebudayaan. Nah, jadi terjadi semacam kesalahpahaman yang panjang bangsa Indonesia ketika memandang kesenian itu yang disamakan dengan kebudayaan. Nah, memang di satu sisi sejarah kesenian ini merupakan sejarah yang mungkin paling menarik untuk dibahas
karena di situ ditunjukkan ya unsur-unsur keindahan dari sebuah benda, unsur keindahan dari bangunan, unsur keindahan dari tarian-tarian, ya, ada nilai seninya, sehingga kemudian orang melihat bahwa budaya ini sebenarnya, terutama kesenian, itu adalah merupakan benda yang tampak, benar-benar tampak, ya, karena ada bendanya, kemudian bisa dipraktikkan, digerakkan, dan yang jelas bisa diraba juga, sehingga orang bisa melihat tingkat kehalusan dari suatu benda, dan kehalusan itu sebagai salah satu tolok ukur bahwa seni itu tinggi nilainya. Nah, jadi ketinggian nilai seni bagi masyarakat itu diperdalam dengan penulisan sejarah kesenian, kemudian juga didukung oleh suatu keilmuan ya mengenai filsafat keindahan, kemudian juga munculnya misalnya lembaga-lembaga pendidikan kesenian pada masa lampau. Nah, sehingga kesenian itu menjadi satu hal yang lebih populer. Jadi kepopuleran seni saya kira melebihi dari kepopuleran sejarah ekonomi, sejarah sosial, atau sejarah lain ya yang tema-temanya itu. Nah, oleh karena itu memang sejarah kesenian ini termasuk menarik dipelajari karena ini merupakan produk sebagian dari budaya masyarakat Indonesia yang memang eksistensinya itu beraneka ragam. Jadi keanekaragaman seni kesenian Indonesia ini luar biasa karena hampir setiap suku bangsa Indonesia itu mempunyai kesenian yang mempunyai nilai tinggi. Atau ada yang mengatakan bahwa seni itu adiluhung. Bahkan karena nanti bisa mencapai puncaknya sebagai peradaban, maka memang seni itu bisa memasuki tingkatan tidak hanya budaya tetapi peradaban. Nah, peradaban itulah yang merupakan unsur seni tinggi. Nah, tetapi unsur seni tinggi itu seringkali memang tidak ada pewarisnya gitu ya. Jadi misalnya seni arsitektur Borobudur itu seni arsitekturnya itu tidak ada pewarisnya. Artinya bangsa Indonesia kalau misalnya membangun kembali Borobudur seperti yang pernah dilakukan pada abad ke-9 misalnya, maka keterampilan itu sudah tidak dimiliki lagi oleh generasi sekarang. Jadi di situ terjadi semacam diskontinuitas ya, warisan budaya atau kesenian bangsa ya. Jadi artinya generasi yang terbaru ini tidak memiliki keterampilan seperti yang dimiliki oleh nenek moyangnya itu. Nah, tentu saja peradaban itu dan juga kebudayaan itu memang proses pewarisannya bukan secara kekerabatan ya, dalam arti keturunan darah misalnya, tetapi memang
kesenian itu harus dipelajari. Jadi ada proses pembelajaran. Jadi secara kesenian itu memang sebenarnya tujuannya adalah supaya terjadi proses pembelajaran terhadap seni sebagai bagian dari kebudayaan yang memang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, proses pewarisannya tentu saja dengan proses pembelajaran, bukan secara bukan secara keturunan darah ya atau secara genealogi gitu ya, tetapi memang berdasarkan proses pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.